Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya dan baik-baik saja ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Sabriansyah. Dan pada video kali ini kita masih belajar tentang aplikasi komputer dan kita masuk di video mengenai pembahasan Google Sheet, yaitu aplikasi pengolah angka buatan dari Google ya, sama halnya kayak Microsoft Excel yang dibuat oleh Microsoft. Dan peruntukan dari Google Sheet ini untuk mengolah dokumen yang melibatkan banyak perhitungan dalam bentuk table. Jadi biasanya kalau kita melihat dokumen yang kayak table gitu ya, nah itu dibuatnya pakai Google Sheet atau pakai Microsoft Excel. Kita akan memulai belajarnya dengan berkenalan dulu dengan tools-tools atau ya ini ya, ada apa aja di Google Sheet ini. Oke, yang pertama kita itu akan kenal dengan cell. Sel itu yang mana gitu ya. Sel itu adalah kotak-kotak kecil ini. Ini namanya sel. Dan semua yang ada di sini, oke, keseluruhannya dinamakan dengan worksheet gitu atau lembar kerjanya. Oke, sel itu adalah yang ini. Oke, kotak kecil pada worksheet yang merupakan titik pertemuan antara baris dan kolom. Contoh, kalau sel ini nih. Ini namanya apa? Namanya adalah B6 gitu. Perpotongan antara kolom B dan baris ke-6 gitu teman-teman semuanya. Kalau yang ini A2 gitu. Oke, di sini ada name box-nya atau name dari selnya. Nah, kalau kita seleksi gini misalnya, itu kan ada A3.2D3. Apa tuh maksudnya? Oke, jadi cara bacanya adalah ini yang kita seleksi atau yang kita pilih dari sel A3 sampai gitu ya, titik 2 itu artinya sampai D3 gitu. Jadi dibacanya yang awal itu mulai dari atas dan yang paling kiri. Contoh, kalau saya seleksinya dari sini misalnya, nah tetap aja dibaca A10 sampai E14 gitu. Itu sel ya teman-teman semuanya. Kemudian nih, sel ini kita bisa isi nilainya. Contoh, kita bisa isi nilainya di sini misalnya. Kita bikin aja langsung ya kali. Kita akan bikin studi kasus tentang rental PS. Jadi misalnya di sini saya tuliskan data rental PS gitu aja. Nama perusahaannya entah apa gitu ya. Kemudian di sini ada nomor, kayak kolom nomor. Kemudian kolom nama pelanggan. Nama pelanggan. Terus di sini tipe PS gitu ya, tipe PS-nya. Terus di sini harga per jam. Terus di sini lama rental gitu per jam ya, per jam. Terus ini total harganya. Contohnya gitu. Sip. Kemudian ini saya akan kasih 1, 2 gitu aja. Terus seleksi keduanya terus kita drag aja ke bawah. Contoh 5 data aja. Terus kita isikan satu-satu. Nah, ini kita bisa isikan ya data di selnya. Ini kita akan rata tengahkan semuanya. Yang ini kita rata tengah. Dan semua selnya ini kita bisa seleksi yang mana aja. Ctrl A, semuanya itu tengah. Untuk yang perataan horizontal vertikalnya. Terus ini kita ratakan tengah untuk yang horizontalnya. Oke, nama pelanggan. Ini dulu aja deh. Ini kita seleksi terus kita kasih border, all border. Gitu. Sip. Kita agak besarin yang ini. Ini kita gedein atau semua jenis fontnya saya mau Ranjani deh. Ranjani. Terus ini bold. Gedein. Oh, gedeinnya nggak bisa pakai shortcut. Pakai ini langsung. Oke, kegedean dong. 14 aja deh. 14 terus semuanya itu 12. Nah, ini berarti 14. Ini karena saya zoom in ya, jadinya kayak kelihatan gede banget. Ini tipe PS, harga per jam. Ini lama rental, total harga. Oh ya, ini saya akan merging aja deh. Atau satukan selnya. Bisa ya, kita satukan selnya tuh. Jadi ini dalam satu sel. Dibacanya ya kayak tadi, A1 sampai F4 gitu. Lalu saya rata tengahkan, tulisannya ganti bold, terus gedein. Segini aja. Segitu ya. Data rental PS. Nama pelanggannya misalnya Yudi. Terus ini misalnya Asep gitu ya.
terus ini Anto, terus yang ini misalnya Budi sama Wati gitu. Wati cewek-cewek ya doyan main PS lah ya. Terus si Yudi tipe PS-nya misalnya PS2, ini PS3, ini PS4, ini PS5 gitu misalnya. Ini PS2 aja deh si Wati. Atau PS5 biar GG dia. Oke, harga per jamnya kalau PS2 itu misalnya 5.000, PS3 itu 8.000, PS4 10.000, PS5 itu 12.000 misalnya. Gitu. Lama rentalnya ini per jam ya. Jadi lama rental per jam. Nah, ini nggak cukup. Jadi saya akan lebarkan lagi. Gitu. Terus ini misalnya dia cuma 1 jam, ini 2 jam, ini 4 jam, ini 3 jam, ini 2 jam aja. Gitu. Sip. Kemudian ini kan harusnya kalau harga itu ada RP-nya ya. Jadi kita bisa seleksi atau yang kolom D ini tuh semuanya. Ya, kita seleksi. Terus kita pilih nih di bagian ini more format. Kita pilih custom karena di sini nggak ada RP gitu. Custom currency. Kemudian ini kita pilih untuk Indonesia. Indonesia tuh RP. Sip. Kemudian kita mau gimana formatnya? RP kemudian angkanya atau gimana? Kayak yang ini aja apply. Sip. Teman-teman semuanya gini. Gitu ya. Kemudian ini akan saya rata tengahkan deh. Rata tengah aja. Sip, rata tengah juga. Harganya juga rata tengah deh. Nah, jadi harga ini oke, kita nggak isi manual dong. Ini diisi secara otomatis gitu. Caranya gimana? Ini kita bisa isikan rumus. Rumusnya kita bisa isi langsung di sini atau lewat function di sini. Nah, function itu apa? Function adalah tempat untuk mengisikan rumus atau nilai pada sel. Jadi misalnya, kalau tadi kita akan isinya langsung di sel. Oke, saya hapus dulu. Kita bisa isikan di function. Contohnya 1 gitu. Bisa. Oke, begitupun juga kalau kita mau nulis rumus. Daripada kalau kita nulisnya di sel, misalnya nih, kita contohkan di sini. Ini, oke, sama dengan ya diisi apa? Diisi dari D4, oke, dikali E4 gitu. Oke, kita enter. Tuh bisa. Di 5.000 karena 1 jam doang. Gitu. Terus kalau via function bisa juga. Jadi sama dengan udah ditebak tuh sebenarnya. Tinggal kita tap aja kalau udah benar. Dah. Kemudian untuk ke bawahnya ya udah kita seleksi 1 tarik bawah. Gitu. Beres tuh. Udah. Gitu ya teman-teman semuanya. Kemudian di sini ada istilah sheet nih. Apaan tuh? Nah, jadi sheet ini sama halnya dengan lembar kerja teman-teman semuanya. Nama dari lembar kerja yang sedang kita obrak-abrik ini atau sedang kita edit ini atau sedang kita lihat ini. Nah, sheet itu bisa lebih dari 1 supaya nanti pengelompokan data lebih terstruktur. Jadi contoh, kalau ini saya rename sebagai, oh ya, untuk penamaannya itu boleh apa aja, cuman sebaiknya atau direkomendasikannya tidak menggunakan white space atau karakter kosong. Contoh, kalau ini saya namain dengan data rental PS gitu. Ini boleh-boleh aja, cuman sebaiknya jangan pakai white space. White space itu termasuk spasi, kemudian tab, enter gitu, atau karakter kosong ya, itu nggak boleh atau tidak direkomendasikan. Jadi saya kalau mensiasati itu nggak usah pakai spasi. Data rental PS gitu aja, enter. Oke, kemudian ini data rental PS. Kemudian kalau saya mau nambah lagi di sini, ya tambahin aja sheet baru, saya akan rename atau ganti namanya dengan data PS tersedia gitu. Jadi nanti untuk tipe PS-nya kita nggak isi manual ngetik gitu, tapi kita pilih berdasarkan PS yang ada di sini. Contoh, ini data PS tersedia. Gitu ya teman-teman semuanya. Terus ini ada tipe PS sama yang satunya harga per jam. Gitu misalnya. Jadi ini semuanya akan saya ganti fontnya jadi Ranjani.
Terus untuk vertical align-nya middle. Ini saya akan ubah jadi 18 kali, terus bold. Terus saya akan merging atau satukan kolomnya. Ini semuanya 12 deh ya. 12, ini 18, ini bold. Terus sampai sini itu akan saya kasih border. Nah, gini. Sip ya. Terus ini saya agak lebarin deh. Nah, gini. Ini di tengah. Sip. Terus ini berarti PS2, PS3 sama PS4 dan PS5 misalnya. Itu harga per jamnya PS2 itu 5.000. Terus ini 8.000. PS3-nya, PS4-nya 10.000. PS5-nya 12.000. Misalnya gitu. Ini kita tinggal atur formatnya. Format isi dari sel itu. Indonesian rupiah langsung ketebak boleh. Gitu. Jadi nanti untuk tipe PS di sini itu ngambil data dari sini gitu. Biar berkesinambungan. Jadi dalam satu kasus kita bisa bedakan beberapa datanya lewat sheet ini. Gitu teman-teman semuanya. Jadi itu ya cukup untuk pembahasan kita mengenai perkenalan Google Sheet ini. Dan untuk kasus data rental PS ini kita akan teruskan di video-video selanjutnya. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Saya Nusa Briansyah pamit. Mudah-mudahan videonya paham. Saya ucapkan thank you. Terima kasih teman-teman semuanya. Keep learning and keep spirits.